Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Guys YouTube. Ini saya kedatangan paketan cooler lagi dari My All Store. Oke, kita buka aja isinya. Dan ini untuk toko online My All Store yang ada di Tokopedia dan Shopee. Jangan lupa untuk follow agar bisa mendapatkan cashback yang sudah disediakan. Di toko ini juga menyediakan berbagai macam fan cooler dan juga aksesoris gaming. Oke, dan ini dia isinya. Ada X13 yang wireless charging dan non wireless charging, BR20 Pro dan FlyDigi B5X. Oke, dan kali ini saya akan bahas yang FlyDigi B5X. Ini yang tipe magnetik. Kemarin kita sudah bahas yang tipe klem ya, yang seri B5. Ini kita coba buka dulu yang seri B5X. Kalau dari tampilan sama persis dengan yang B5. Oke, ini yang seri B5. Kalau untuk kemasan sudah terlihat ada gambarnya ya. Ini klem, yang ini magnetik. Ini B5X dan ini B5. Untuk tampilan sama persis. Ini untuk download aplikasinya, bisa scan barcode ini. Untuk keterangan di belakang juga sama persis. Sedangkan untuk beratnya ini ada perbedaan, yang klem 76 gram sedangkan yang magnetik 80 gram. Untuk tampilan sebelah kanan hanya serinya saja yang berbeda, B5X, B5, lainnya sama semua. Baik, sekarang kita buka dulu untuk seri B5X ini. Ini masih segel semua ya, atas bawah. Kita buka dulu untuk segelnya. Dapat buku pengenalan produk dari FlyDigi. Kemudian buku manual booknya tapi bahasa Cina ini. Oh, yang sebelah baliknya bahasa Inggris. Ini sepertinya kartu garansi. Dan juga dapat plat yang berbentuk biasanya lingkaran ya. Ini bentuknya agak berbeda. Bentuknya platnya seperti ini. Dan juga dapat pelindung dari double tape-nya. Kita juga dapatkan kabel Type-C. Dan ini dia coolernya FlyDigi B5X tipe magnetik. Untuk bagian belakang sudah pakai thermal pad, namun tidak dilindungi plastik wrap ya. Ini jadi udah terbuka seperti ini. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Untuk tampilan bawah ada port Type-C, dan ini sepertinya switch on off. Untuk heatsink tipe pewarnaan pakai anodizing dan cukup rapat ya, hampir seperti X12. Untuk heatsinknya hampir seperti X12, rapat dan tinggi. Untuk jumlah blade fan-nya ada 7. Oke, cooler magnetik FlyDigi B5X ini mempunyai fitur overclocking, di mana teknologi ini tidak terdapat pada cooler-cooler lain. Overclocking ini lebih bersifat ke manajemen pengaturan daya kalau menurut saya, di mana jika overclocking ini diaktifkan, maka daya supply yang menuju ke fan dan semikonduktor atau disebut juga peltier ini tidak dilimit, jadi seperti di loss, jadi tanpa limiter sehingga bisa menghasilkan suhu yang maksimal. Dan FlyDigi ini sudah support wireless control, jadi untuk pengontrolan bisa lewat aplikasi seperti yang sudah dijabarkan pada video B5 yang kemarin sudah saya jelaskan di aplikasi FlyDigi Game Center. Kalau dari materialnya ini dari plastik hitam transparan, jadi agak tembus pandang juga. Jadi cahaya lampu RGB-nya ini bisa tembus ke plastiknya.
Oke, saya contohkan dulu. Oke, jadi lampunya ini tembus ke bagian casingnya. Ini casingnya berwarna transparan, hitam semi transparan. Dan untuk kelemahan cooler dari FlyDigi ini adalah di sistem lampu RGB. Bagi yang suka sistem lampu RGB, ini model RGB-nya udah agak ketinggalan zaman ya. Kalau yang bagus itu model yang seperti punyanya Black Shark BR20 Pro atau yang BR30BS, itu lampu RGB-nya sudah modern, warnanya bisa diatur. Kalau ini hanya bisa dihidupkan dan dimatikan. Dan ini kalau tak amati, untuk tipe lampu RGB hampir mirip seperti X9, modelnya seperti ini. Hanya model LED seperti ini dan berganti-ganti warna, warnanya tidak mengalir atau sesuai yang kita mau. Jadi ini tidak bisa diatur, hanya bisa dihidupkan dan dimatikan untuk RGB-nya. Baik, sekarang kita akan coba cek dari cooler B5X ini apakah daya yang dibutuhkan sama dengan cooler FlyDigi yang B5 tipe clamp. Kita hubungkan ke tegangan. Ini belum saya on kan, tegangan langsung berubah ke 9 volt. Sekarang kita coba hidupkan dari coolernya, berapa ampere yang dibutuhkan. 0,8 ampere naik turun, berarti ini pakai sistem smart control. Kalau pakai sistem smart control dia naik turun tidak stabil ya. Kita cek lewat aplikasi, dia berjalan pakai sistem smart control atau mode overclocking. Untuk ampere naik turun berarti dia pakai smart control. Ya, dia pakai smart control. Pada sistem balance, coba kita manual. Ini sama persis dengan settingan yang B5 cooler kemarin. Kita aktifkan di mode overclocking. Berjalan kurang lebih di 1,75 ampere. Tapi bising ya, untuk mode overclocking ini bising. Oke, kita cek dulu beratnya dari cooler B5X ini. Kurang lebih di 78 gram. Sedangkan untuk size-nya, untuk diameternya kurang lebih 6,2. Untuk ketebalan kita cek dulu. (2,46), kurang lebih 2,5 cm. Dan untuk lebar plat kurang lebih 6 cm ya, untuk lebar padnya. Baik, sekarang saya akan coba tes kedua cooler ini. Ini sama-sama berjalan di 9 volt. Ini X12 yang 9 volt dan ini di mode overclocking. Kita tes sekarang, kita hubungkan ke sumber tegangan. Oke, baik, saya hidupkan dulu. Ini di mode overclocking ya. 1 menit saya cek dulu. (4,6), 4,4, 4 derajat, masih terus turun. X12
minus 1,3, minus 1,8, minus 2, lima menit saya cek dulu. 3,8, 3,6, 3,4, 3,2, 3 derajat, 2,8, 'Oke, paling rendah 2,8, X12, minus 2,3, minus 3,3, minus 3,8, minus 4, empat koma tiga, empat koma lima, oke, minus 4,5 paling rendah. Sepuluh menit saya cek dulu. Tiga koma empat, 3,2, 3 derajat, 'Oke, paling rendah 2,8, paling rendah 2,8. Sekarang X12 kita cek, minus 3,5, minus 4,3, minus 4,5, minus 4,8. Minus 5, oke, paling rendah minus 5 derajat. Baik, sudah kita saksikan tadi untuk pengujian tes suhu dari cooler B5X ini. Kita tandingkan dengan X12 yang sama-sama 9 volt. Dan kenapa X12 ini bisa lebih dingin? Bisa dilihat ini karena heatsinknya untuk X12 lebih besar, dan juga untuk bagian padnya B5X ini lebih lebar daripada X12. Ini selisihnya kurang lebih 0,3 cm untuk lebar padnya, lebih lebar B5X.
Sedangkan untuk heatsinknya B5X ini cukup kecil, bisa dibandingkan untuk ukurannya. Namun untuk B5X sudah support smart control, jadinya bisa dikontrol lewat aplikasi, sedangkan X12 ini masih manual. Intinya masih jadul. Kalau ini sudah model modern, bisa diatur lewat aplikasi. Dan untuk cooler X12 ini saya belum bisa memberikan video tentang upgrade-nya, karena saya akan membandingkan dulu dengan cooler X13 dan X36. Jadi nanti biar sama-sama belum dibongkar, kita uji. Nanti kalau sudah selesai pengujian baru kita bikin video untuk upgradean cooler ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Jika mau ada yang ditanyakan bisa tulis di komentar. Terima kasih.